Satu. Assalamualaikum Pramitians. Pramita atau Pramitians? Siapa yang ngomong Pramita? Ih. Assalamualaikum Pramitians. Kembali lagi bersama kita di Ngabibita, ngabuburit bareng Pramita. Aku Rahma. Aku Awan. Aku Sekar. Kali ini kita akan bahas seputar menu sahur nih. Pastikan ada yang beda ya di antara kita menu sahurnya setiap harinya selama bulan Yang lain juga Ramadan. pasti beda nggak sih? Gak cuma beda aja. Betul, teman-teman Pramita juga pasti punya menunya sendiri gitu di rumah dari awal bulan puasa, awal sahur sampai ke akhir. Pastinya ada. Biasanya beda nggak sih? Betul, yang paling unik itu biasanya di pertengahan. Iya. Biasanya di pertengahan. Udah mulai gimana gitu Betul. pertengahan. Biasanya ada beda yang langsung berbeda tuh secara signifikan dari awal hingga ke akhir. Tengah-tengahnya tuh beda. Tengah-tengah tuh beda gitu. Sebelum itu, aku mau tanya-tanya dulu nih. Dimulai dari sekarang deh. Biasanya kamu kalau bangun tidur tuh jam berapa untuk bangun sahur? Kalau buat aku sendiri, aku kan dibangunin gitu kan sama mama aku. Jadi kalau misalnya mama aku bangunin jam 3:30, ya udah aku sahurnya jam 3:30 gitu kan, langsung bangun langsung makan karena udah disiapin. Jadi kalau misalnya mama aku bangunin jam 4:30, ya udah buru-buru sahurnya. Oh, Tuh. Kamu masih keburu tuh. Iya. Masih, tapi kadang kayak udah mau Allahu Akbar, gue masih kayak minum gitu loh. Kebun. itu capek gak sih? Capek gak sih? Sumpah, Tiap hari itu bangun kan sekali, iya bangun kayak gitu. sekali terus. Dan mama aku tuh kayak mendadak banget kalau misalnya mau bangunin. Biasanya kalau lagi buru-buru gitu, misalkan di awal sahur tuh makan apa tuh? Makan. Nah, lauknya tuh apa tuh? Menunya tuh apa? Awal-awal puasa nih ya Pramitian. Kalau misalkan aku itu masih kayak menunya tuh kayak rendang, pokoknya semacam daging lah, diolah apapun kayak rendang. Kalau misalkan aku kan berasal dari Jawa ya. Jadi kalau misalnya di Jawa itu ada makanan yang namanya empal. Empal itu biasanya digoreng pakai sambal gitu Empal kan. gentong. Cirebon ya? Empal gentong tuh Cirebon. Iya. Tapi di aku juga ada empal namanya. Oh, empal. Oke, Nah, daging empal. juga daging. Nah, terus dua menu itu biasanya di awal-awal sahur, di awal puasa. Tapi anehnya itu udah jadi suatu keajaiban banget, entah di aku atau kalian juga. Iya. Pertengahan itu kayak aku tuh udah nggak sahur pakai daging-daging. Aku tuh sahurnya pakai apa tuh? Apa? Pakai Indomie sama telur. Sama banget. Relate banget sih yang itu. Kamu apa, Mak? Aku biasanya tuh keluarga itu pasti tiap tahun tuh pasti ada tumis jamur sama telur dadar, itu udah pasti tiap tahun ada. Tiap tahun tuh. Tiap tahun ada. Terus nanti kalau nggak pertengahan di hari ketiga itu biasanya juga aku sama si Indomie. Langsung Indomie ya. Hari ketiga langsung Indomie. Tapi kayaknya itu udah ciri khas kita deh. Tahun Iya, rata-rata banyak Kalian banget juga yang pasti gitu. gitu Pramitian. Kalian juga pasti Benar. ya. Pasti. Nggak mungkin nggak. Tapi kalau kamu bangun sahur tuh jam berapa? Bangun sahur tuh biasanya suka jam 3, tergantung dibangunnya jam berapa Iya gitu kan, sih. tergantung kan. Tapi kadang juga bangun sendiri gitu. Aku suka yang kayak gini. Enak kalau bangun sendiri nggak buru-buru. Pas imsaknya tuh nggak ngejar-ngejar minum. Betul. Jam 3 emang udah paling worth sih buat Iya kita sih, sahur benar gitu. sih. Selain kita bisa makan santai, terus juga kita bisa sambil nonton TV karena banyak banget serial Ramadan yang menurut aku keren-keren gitu di kartun yang Kayak Islami. nostalgia banget sih itu. Betul banget. Saya kisah-kisah Nabi tuh ada banget. Iya, banyak pasti banyak. tiap Nih, tahun. nih diem gini, aku nggak ditanya nih. Aku hampir sama kayak Ska. Kalau di awal puasa, awal sahur, biasanya di hari pertama, kedua tuh masih enak, masih enak. Kadang ya, apalagi kita sahur tahun ini tuh di awal ada semur daging, Daging-daging ya. terus di hari kedua itu ada sop daging, pokoknya ya, Daging gitu ya. pokoknya masih daging deh gitu. Banget Palingan gitu kan. palingan tambahannya kalau nggak telur ya
apa gitu lah, kerupuk mungkin. Itu menurut aku masih enak banget kan. Enak banget. Tapi nanti di hari-hari di minggu-minggu berikutnya nih guys, teman-teman semua nih, ini berdua kalian pasti berubah. Entah itu jadi cornet instan, entah itu jadi Indomie sama telur dadar Ya. sama nasi. Biasanya gitu. Indominya kalian diapain sih? Kalau aku biasanya di ini loh, direbus mie Indomie rebus gitu loh, cuman pakai sayur. Oh. Jadi kayak mie tek-tek Ada yang kondimennya gitu kan? Betul. Ada tambahan-tambahannya. sayur, bakso biasanya gitu. Aku sih nggak ada ya, kayak udah cuman Indomie aja. Tapi kayaknya, Indomie, ya tapi udah. coba deh kamu bilang sama ibu kamu untuk coba tambahin kondimen Coba lain. ya Kan nanti kayaknya ya, enak gitu semoga loh. beliau mau ya buat tambahin ya dan nggak males di hari-hari selanjutnya gitu kan. Kira-kira mau kamu suruh mau nggak tuh mau kamu? Wallahualam ya. Ya, kalau misalkan beliau nonton video ini semoga mau. Kalau Untuk misalkan- Mama Sekar? ya semoga Tambahkan kondimen Ya, kepada harap- pada Indomie Pada saat sahur Indomie, ya. tolong. Kalau bisa dari hari pertama puasa sampai terakhir ya nggak Indomie lah ya. Macam-macam menu kayak daging diapain kayak ya Allah. Tiap tahun tuh pasti ada Indomie tau nggak sih kalian? Pasti relate banget sih. Oke, berarti kita hampir punya kesamaan ya. Iya, Biasanya juga aku sama-sama. gitu, kalau nggak ya itu Indomie ya pasti ada sayurnya gitu loh. Aku juga sering kok makan tumis jamur tiram, jamur kancing, menurutku enak Itu enak gitu. banget sih. Itu enak. Tumis enak banget sih. Betul, apalagi dicampur bakso dan sosis segala macamnya itu enak banget. Kita ngomongin menu-menu makanan gini baru jam segini. Aduh, jauh. bayangin. Ngomong-ngomong. Oh jangan Itu jangan. seenak itu. Es buah. Oh, stop. Gimana ya? Yaudah kita berubah topik aja kali ya. Betul. Oke, aku mau nanya ke Something. kalian biasanya Yang kalau misalkan setelah sahur, biasanya kan ada nih yang nunggu waktu subuh gitu kan, atau biasanya tidur. Kalian biasanya sih ngapain sih? Kalau misalkan habis Kalau sahur? aku sih biasanya habis sahur itu kan makan, minum, udah puas-puas itu minum ya. Ah. Habis puas minum aku paling nunggu ke HP dulu sambil nunggu subuh gitu kan. Iya. Habis subuh paling aku tadarusan. Oh, Masya Allah. Kalian gitu nggak guys? Tadarusan guys. Tadarusan Dan aku tuh guys. punya target tiap tahunnya kalau satu bulan Ramadan tuh one day one juice. Jadi kayak Oh, Masya Allah. 30 hari itu 30 Ramadan itu Udah aku 30 punya juz. satu hataman. Oh, Masya Allah. mantap. Jangan lupa ditiru ya guys. Iya, jangan lupa ditiru. Kalau aku ya biasanya setelah sahur, aku juga biasanya sahur tuh jam 3-an. Biasanya aku langsung bangun, langsung siapin semuanya karena kebetulan ya tapi kadang juga dibantuin bundaku Iya, gitu iya. kan. Tapi gitu. Nah, habis itu selesai sahur biasanya aku banyak tuh minum kayak Umi, banyak minum air putih karena biar gak apa, biar gak dehidrasi, biar gak dehidrasi. Tapi Yang kadang-kadang sih. abis sholat subuh suka dikeluarin lagi gak sih? Kayak untuk apa kita minum? Kita tuh dikeluarin lagi. intinya tuh ya. Lagi juga. Intinya tuh ya kita pokoknya habis sahur atau sebelum sahur, sebelum makan kita wajib banyak minum air putih. Banyak minum Karena air minimal putih. ya guys, minimal nih Iya, perfect. iya. Kita tuh sebagai yang berpuasa wajib minum 8 gelas sehari. Sehari. Biar apa? Biar kita nggak dehidrasi saat kita lagi berpuasa. Ini sekarang ini nih aku jujur aja aku nggak merasa haus karena aku udah Iya banyak sampai berjendol. Sampai aja kalau misalkan abis sahur tuh kayak kembung banget gak sih? Iya, pasti. Apalagi nunggu Pasti, imsaknya kan kita minum terus kan. Kadang tuh aku Parah sih itu. pokoknya abis minum banyak gitu kan, abis itu ya nunggu sampai azan subuh gitu baru aku biasanya sebelum sholat subuh aku mandi subuh Oh, jadi iya, tuh. biar seger Seger, gitu ya. loh. Habis itu baru tuh kita sholat subuh. Nah sholat subuh biasanya aku ada kegiatan ya ngaji dulu bareng teman-teman. Ngaji dulu sama kayak Umi aku juga ada target satu hari itu 1 juz jadi sampai ke hari terakhir itu udah ya mungkin paling telat juz 28 gitu paling telat tapi ya gitu deh targetnya udah kalau Kegiatan kamu yang bermanfaat banget betul Betul banget itu. teman-teman juga harus nerapin ini. Ya, kalau misalkan aku nih, kadang kan kalau misalkan habis sahur masih banyak kan waktu luangnya, apalagi kalau misalkan kita bangunnya jam 3, jam 4 karena kan kalau sebenarnya aku tuh imsak ngikutin azan subuh kan. Jadi sambil nunggu azan subuh biasanya ya udah aku main HP, tapi kalau misalkan aku tadarusannya itu nggak di waktu subuh. Jadi biasanya aku setiap sholat itu kalau misalkan apalagi nggak sekolah ya,
kalau misalnya aku sholat, aku biasanya selalu 1 juz. Jadi tiap sholat itu 1 juz selesai. Sampai aku pernah nyelesain dalam 30 hari itu, aku khataman 4 kali. Wow. Karena tiap sholat itu 1 juz. Kadang aku aja ya satu kali dalam 1 bulan Ramadan aja nggak khatam. Kadang ya. Tapi kayak belakangan ini kayak kurang sih. Berarti harus ditingkatin lagi ya. Tingkatin lagi sih. Kalian juga harus gitu ya perhatian, harus tingkatin. Pokoknya hatamannya juga harus tingkatin lah tingkatnya gitu kan, kayak nggak cuma sekali 2 kali aja, pokoknya harus berkali-kali. Terus ada urusannya juga harus diperbanyak, amalnya, ibadahnya harus diperkuat lagi. Karena itu kegiatan yang sangat bermanfaat banget. Selain itu juga kan di bulan Ramadan ini kita semua umat muslim berlomba-lomba gitu ya, berlomba-lomba mencari amalan, mencari amal untuk bekal kita nanti di akhirat. Awan sampai nyampe hati. Islam. Bro, respect. Udah jam segini sih. Kayaknya pembahasan kita udah cukup sampai sini ya, udah banyak banget tadi. Banyak banget, kalian juga kayaknya udah mulai ya gimana ya, kedengerin kita ngoceh dari Kalian tadi. kalau ada yang relate Boleh komen ya, boleh komen. Kalau ada punya ngerasa kesamaan sama kita, kayak dari menu sahur, dari kebiasaan sahur, ya. kebiasaan setelah sahur, itu tolong Komen. share. Boleh. Nanti di next kita mungkin bisa bacain ya. Iya, bisa bacain komen-komennya juga ya. Oke. Kita akhiri aja. Oke. Sekian dari kami. Terima Jangan kasih. lupa nonton Ngabibita selanjutnya ya. Betul, jangan Perhatiin lupa juga ya yang menonton selanjutnya ya. next episode dari Ngabuburit bareng Pramita. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah.